di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta. Kita pengen lihat ya, korupsi itu kan biasanya berjamaah. Untuk kasus Menara BTS itu kemana aja itu? Ada nggak orang yang di sekitar istana atau orang yang dekat kekuasaan yang kecipratan? Mungkin bukan kecipratan ya, dapat arusnya. Kalau cipratannya dikit, kalau arusnya gede. Ini kita lihat dari Tempo ya, 25 Juni. Oh, mereka di pusaran korupsi proyek Menara BTS. Jadi kata Tempo ini saya baca di Tempo ya, digital. Seperti korupsi lain, proyek pengadaan menara base transceiver station BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informasi itu seperti korupsi yang lain, itu kejahatan yang seperti kue lapis ya. Berlapis-lapis, melibatkan banyak pemain ya. Jadi awalnya mulanya yang digasak itu dikorupsi itu 23,3 triliun ya. Uang pengadaan menara pemancar sinyal seluler ya. Ini uang gede ini, siapkan pemerintah untuk membangun sekitar 7.904 pemancar ya. Menara pemancar di daerah-daerah tertinggal ya. Pada tahun 2021 sampai 2022. Kalau sebanyak itu menara pemancar itu terpanjang kokoh di daerah tertinggal, kalau sesuai dengan rencana, proyek ini akan membuat sinyal internet di tempat di daerah-daerah yang terpencil, yang jauh dan tertinggal itu bisa lancar. Dan program-program berbasis digital itu bisa dilaksanakan kalau ada pemancar sebanyak itu. Ya. Senilai pengadaan transceiver itu, menara itu, nilainya 28,3 triliun. Tapi itu disikat ya. Jadi pemainnya adalah satu Johnny Plate, menterinya ini. Dan kemudian Anang Ahmad Latif, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika Anang. Ahmad Latif itu yang diduga mengatur ya, supaya proyek itu dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan yang dekat dengan mereka berdua. Nah, menurut BPKP itu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, negara dirugikan 8 triliun
lebih, 8,3. Dan jumlah menara yang dibangun itu jauh di bawah rencana. Nah, bergeraklah Kejaksaan Agung mengusut, dan dia menemukan nama baru selain Joni Plate dan siapa tadi, dan Anang Ahmad Latif ya. Nah, siapa nama-nama baru ini? Mereka itu diusut ya, diusut dan diduga ingin menutupi kejahatannya dengan menyuap para jaksa, ya enggak? 100 miliar mereka siapkan. Disiapkan oleh siapa pemenang proyek itu loh, untuk menutup perkara korupsi ini. Misalnya salah seorang tersangka itu disebutkan namanya Irwan Hermawan, komisaris PT Solitech Media Sinergi. Salah seorang tersangka, dia menjadi pengepul saweran dan dari dia disebarkan ya, ke sejumlah perantara. Satu diantaranya adalah politikus Partai Golkar Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo alias Dito Aryo Tejo. Ini kayaknya menteri deh. Menteri Pemuda kalau nggak salah dan olahraga ya. Dia si Dito ini diduga menerima saweran tadi dari dari pemenang tender itu 27 miliar ya. Dia diterima diberikan antara 2 November sampai Desember 2022 ya. Setahun lalu. Beberapa bulan sebelum menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Oh ya benar. Jadi ini kejaksaan itu sebenarnya nggak boleh ragu ya. Meskipun penyelidikan mereka itu akan menyentuh atau menyasar jaksa teman-teman mereka sendiri, satu korps ya. Jadi pengakuan Irwan ini, salah seorang tersangka Irwan Hermawan ya, yang katanya salah satunya itu menyebar sampai 27 miliar, ini harus ditelusuri terus ya. Siapa aja yang dapat uang itu, ya kan? Jadi Jaksa Agung tampaknya harus melakukan bersih-bersih di rumahnya sendiri. Nah, ini nggak mudah ini. Ya. Sejak awal memang sudah ada spekulasi perkara menara pemancar ini, itu diusut untuk menghajar oposisi kan. Joni Plate kan sebenarnya ini sekjen Nasdem mengusung Anies kan. Nah, kemudian lawan politik Anies menjerat Plate dengan dugaan korupsi 8,3 triliun itu, pengadaan pemancar BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, 5 dengan harapan Anies bisa dipukul dan tidak jadi calon presiden. Setidaknya partai pendukung Nasdem itu dihajar karena dia mendukung Anies Baswedan. Ini permainan politik melalui tindakan pidana yang dibongkar ya. Joni Plate itu akhirnya ditetapkan kan jadi tersangka ya, gara-gara partainya tanggal 3 Oktober kalau nggak salah 2022 itu mengumumkan ke seluruh dunia Anies jadi calon jadi calon presiden ya. Tapi rupanya korupsi ini juga akan melebar kemana-mana, termasuk Menteri Pemuda Olahraga tadi Dito itu ya. Tapi sebagai orang Golkar pura-pura ini ya, diam ya, nggak berikan komentar terhadap Dito yang anggota kadernya itu menerima uang. Ya kan? Kita nggak tahu apakah pihak Prabowo, pihak Ganjar juga kecipratan uang itu. Nah, ya kan? Yang jelas Anies Baswedan itu kan tidak didukung oleh Jokowi. Jokowi lebih mendukung Ganjar, tapi lebih berat membela atau mendukung Prabowo dibanding Ganjar, ya kan gitu. Jadi tampaknya pelaku suap ini ya, dan penerima suap
siapa saja harus dikejar oleh Kejaksaan Agung kalau dia berani. Karena Kejaksaan Agung itu punya kakak TB Hasanuddin, yang salah satu TB Hasanuddin adalah pimpinan PDIP. Coba itu kan agak susah kan akhirnya kan. Tapi masyarakat civil society mendesak ya. Korupsi Menara BTS ini harus diusut. Nama-nama penerima yang tertera dalam surat dakwaan Johnny Plate itu juga harus dikejar lagi ya. Nama-namanya banyak itu. Yang menerima 13, misalnya disebut menerima 13,8 miliar. Siapa? Anang Latif mendapat 5 miliar. Gitu. Terus kemudian Muhammad Yusrizki, Direktur Utama PT Basis Prima, menerima 50 miliar plus 2,5 juta dolar Amerika. Itu dia sebagai Muhammad Yusrizki itu Direktur Utama PT Basis Prima. Nah, siapa pemilik PT Basis Prima ini? Pemiliknya adalah perusahaan itu milik pengusaha yang namanya Hapsoro Sukmono Hadi, atau lebih dikenal di akrab panggilan karibnya adalah Happy Hapsoro. Itu pemilik dari PT Basis. Ya. Komisarisnya adalah Muhammad Yusrizki, ya, yang menerima 50 miliar. Dan pemilik PT Basis itu adalah, Basis Prima adalah pengusaha namanya Happy Hapsoro. Dan Happy Hapsoro punya istri adalah Puan Maharani. Ya kan? Yang saat ini Puan adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan kader PDI Perjuangan. Nah, tampaknya ini harus terus ya diungkap ya. Nama Hapsoro sudah muncul. Jadi inilah ya Indonesia kita menurut Corruption Perception Index, ya, indeks persepsi korupsi, itu tadinya kita ranking 38, sekarang jatuh sejak tahun 2022 jatuh ke ranking 34, negara yang paling korup di dunia. Sampai titik terendah adalah negara yang paling korup adalah Somalia, nilainya 12. Kalau Finlandia, Swedia itu 90 ke atas, negara yang paling bersih, termasuk Singapura. Kita negara yang paling korup. Nilainya, angka skornya itu 34. Jadi menduduki 110 negara dari ranking 110 negara, menduduki skor negara yang ke-110 dari 160 negara. Jadi kita negara-negara yang luar biasa korupnya ya, luar biasa. Inilah moga-moga negara kita makin baik, tetapi ternyata korupsi itu menggila di lapisan elit ya. Di lapisan elit, di antara mereka bermain. Orang-orang partai berkolaborasi, memiliki persekongkolan jahat dengan pengusaha dan penguasa. Untuk selebihnya terserah Anda. Anda mau masih hidup di Indonesia atau tidak. Ampun Indonesia nih. Ya, betul juga Indonesianis dari Amerika mengatakan Indonesia ini katanya dikuasai oleh para maling-maling. Maling-maling yang berdasi. Dan Anda tahu siapa maling-maling berdasi itu. Kalau saya nggak punya dasi dan juga nggak punya kekuasaan dan juga nggak punya harta. Saya bukan penguasa, saya bukan pengusaha, dan saya bukan orang yang memiliki dasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.